Gunung api Ruang kembali erupsi. Operasional Bandara Samratulangi ditutup. Propam Polda periksa Kapolresta Manado. Halo, selamat pagi masyarakat Manado dan Sulawesi Utara. Kembali lagi Anda bersama kami di Sapa Manado edisi hari ini. Kami akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dengan informasi-informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Dan kami juga selalu mengingatkan Anda jika Anda tidak bisa mendapatkan kami secara live, Anda bisa memantau kami secara live streaming di akun kami di Facebook dan juga YouTube dengan nama Kompas TV Manado. Bersama saya Edward Siwi, inilah Sapa Manado selengkapnya. Ya, kita ikuti informasi yang pertama, Saudara. Gunung api Ruang kembali erupsi besar. Warga di Pulau Tagulandang kembali terkena lontaran lava pijar hujan batu. Saat ini warga berlarian mengungsi. Awas jalan, jalan. Inilah visual amatir Gunung api Ruang kembali erupsi pada pukul 2:35 waktu Indonesia bagian tengah. Tampak lava pijar keluar dari kawah utama. Status Gunung api Ruang juga resmi kembali naik dari siaga ke awas per dini hari kemarin. Warga juga kembali terdampak jatuhan batu hingga ke Pulau Tagulandang. Dan informasinya semakin meluas dibandingkan erupsi 17 April 2024 lalu. Saat ini warga di radius 6 km telah mengevakuasi mandiri sesuai rekomendasi harus dikosongkan. Jufrika Sumbala, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara. Dan Saudara, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro akan mengevakuasi warga di Pulau Tagulandang yang masuk radius 6 km dan terdampak lontaran lava pijar ke Pulau Siau dengan menggunakan kapal feri milik pemerintah. Proses evakuasi warga di Pulau Tagulandang kini tengah berlangsung. Warga dibawa dari beberapa titik di Pulau Tagulandang menuju ke Pelabuhan Minanga. Dari sana akan dibawa dengan kapal feri KM Lohoraung menuju ke Pulau Siau dengan menempuh sekitar 4 jam perjalanan. Di Pulau Siau, pemerintah telah menyediakan 8 titik untuk evakuasi warga. Titik ini tersebar di Kecamatan Siau Barat dan Siau Timur. Sementara pejabat Bupati Sitaro juga membuka peluang jika ada warga yang ingin aman ke Kota Manado, di sana nanti juga akan disediakan tempat pengungsian. Tadi juga Pak Gubernur sudah telepon berita langsung, jadi antisipasi ini pengungsinya akan mau ke Siau. Oleh karena itu langsung rapat dengan seluruh perangkat daerah membagi tugas, menyiapkan kurang lebih ada 8 titik untuk dijadikan tempat pengungsian sementara, baik yang ada di Siau Barat dan di Siau Timur, dan masing-masing sudah dibagi kepada perangkat daerah untuk hari ini langsung membersihkan, termasuk menyiapkan makan kalau memang malam ini ada pengungsi, karena dapur umum belum ada. Jadi masing-masing inisiatif dari para perangkat daerah untuk secara sukarela membuat makan. Status Gunung api Ruang kembali naik dari siaga ke awas setelah pekan sebelumnya turun 100. Erupsi Selasa 30 April dini hari dianggap lebih besar dan dampaknya meluas. Puluhan rumah warga dilaporkan rusak dan ada juga warga terluka akibat hujan batu lontaran lava pijar. Jufrika Sumbala, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara. Saudara, Gunung api Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro kembali erupsi pada Selasa dini hari. Imbas erupsi Gunung Ruang, operasional Bandara Internasional Samratulangi Manado kembali ditutup hingga Rabu pagi. Waktu penutupan operasional bandara masih terus memperhatikan perkembangan erupsi Gunung Ruang. Otoritas Bandara Internasional Samratulangi Manado mengumumkan penutupan operasional bandara lantaran erupsi Gunung Ruang kembali terjadi pada Selasa dini hari.
Pengumuman penutupan sementara operasional Bandara Samratulangi Manado disampaikan dalam keterangan pers bersama di Bandara Samratulangi Manado dengan melibatkan PT Angkasa Pura I Bandara Samratulangi Manado, Otoritas Bandara Udara Wilayah 7, BMKG dan perwakilan maskapai yang terdampak penutupan operasional bandara. Adapun dampak penutupan operasional Bandara Samratulangi pada Selasa 30 April 2024 menyebabkan 18 penerbangan internasional maupun domestik ditunda. Tak hanya Bandara Samratulangi Manado yang juga ditutup imbas erupsi Gunung Ruang, operasional Bandara Jalaluddin Provinsi Gorontalo pun ditutup sementara. Dampak dari notem penutupan bandara tadi yang sudah kami lakukan mulai pukul 6.45 WITA sampai dengan 12 WITA, kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak airline dan menginformasikan kepada seluruh penumpang mengenai kondisi tersebut. Dan dari pihak airlines yang langsung berhubungan dengan penumpang untuk melakukan penanganan baik reschedule maupun refund. Gitu. Kalau dari kami sendiri dari pihak bandara sampai saat ini kondisi di Bandara Samratulangi Manado masih tertib dan kondusif. Jadi para penumpang tertib untuk mengikuti arahan-arahan dari kami sebagai operator bandara, dan juga kami juga tetap melakukan antisipasi mitigasi, juga melakukan pengecekan seperti memantau kondisi dampak abu di Bandara Samratulangi Manado. Dari pantauan Kompas TV di Bandara Samratulangi Manado, suasana langit tampak mendung dengan hujan gerimis. Abu vulkanik Gunung Ruang pun terlihat jelas menumpuk di sejumlah kendaraan yang terparkir sejak pagi di Bandara Samratulangi Manado. Sementara itu di areal terminal keberangkatan terdengar pengumuman dari pihak bandara terkait penutupan operasional bandara. Setelah mendapatkan pemberitahuan resmi, sejumlah calon penumpang tampak melakukan konfirmasi ke pihak maskapai terkait kepastian keberangkatan ataupun pengurusan refund tiket. Sejumlah petugas dari Kementerian Kesehatan pun terlihat membagi-bagikan masker kepada pengunjung di area bandara. Yana Mekesingal, Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Penutupan operasional Bandara Samratulangi Manado imbas erupsi Gunung Ruang Selasa 30 April menyebabkan sebanyak 38 penerbangan terpaksa ditunda. Erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro pada Selasa dini hari telah menyebabkan lontaran abu vulkanik hingga ke wilayah Manado, Sulawesi Utara. Dampak abu vulkanik yang menyebar melalui udara hingga ke kota Manado menyebabkan operasional Bandara Internasional Samratulangi Manado ditutup sementara. Penutupan operasional bandara menyusul terbitnya notam atau Notice to Airmen dari otoritas terkait. Penutupan Bandara Samratulangi ini terhitung sejak Selasa 30 April 2024 pukul 6:45 WITA hingga Rabu 1 Mei 2024 pukul 12:00 WITA. Otoritas bandara akan terus melakukan pemantauan aktivitas kegempaan Gunung Ruang sampai dinyatakan aman untuk penerbangan kembali dibuka. Selain Bandara Samratulangi Manado, sejumlah bandara perintis di Sulawesi Utara juga ditutup. Di antaranya Bandara Perintis di Kabupaten Bolaang Mongondo dan Bandara Perintis di Sangihe. Selain bandara di Sulawesi Utara, ada juga Bandara Jalaluddin di Provinsi Gorontalo dilaporkan ditutup akibat dampak erupsi Gunung Ruang. Dari dikeluarkannya notam yang kedua hari ini sampai dengan pukul 12 siang besok, ada 38 pesawat yang masih kita bisa informasikan sampai pada pukul 22:45 dengan total yang terdampak sampai jam segitu adalah sebanyak 3.842 penumpang. Dan untuk bandara-bandara yang tutup akibat erupsi ini adalah bandara-bandara sekitar seperti Pohuwato, Bandara Bolmong, Naha, Siau, Manado, dan Gorontalo. Disampaikan juga oleh GM kami bahwa kami tetap memasang paper test di setiap titik airside dan menyiram dengan air landasan yang terdampak dari abu tersebut. Dampak dari ditutupnya operasional bandara terdata 38 penerbangan tiba dan berangkat harus ditunda. Penundaan penerbangan ini berdampak terhadap 3.842 penumpang. Dari pantauan Kompas TV, sebaran abu vulkanik di area Bandara Samratulangi kali ini lebih tebal dibandingkan sebaran erupsi pada 16 dan 17 April yang lalu.
Pihak Bandara Samratulangi mengerahkan mobil pemadam untuk melakukan pembersihan runway bandara. Saat ini PFBMG menetapkan status gunung api ruang di level 4 atau awas. Yana Mika Singal, Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Nah, sementara itu, saudara, semburan debu vulkanik Gunung Ruang meluas hingga ke seluruh wilayah Sulawesi Utara. BMKG menyampaikan imbauannya pada warga untuk menggunakan masker saat beraktivitas. Sekitar pukul 7.00 WITA Selasa pagi, Gunung Ruang di Tagulandang Sitaro kembali erupsi mengeluarkan debu vulkanik yang cukup tebal. Semburan debu vulkanik ini menyebar hingga ke seluruh wilayah Sulawesi Utara, termasuk Bandara Internasional Samratulangi Manado. Dari pantauan cuaca di Kota Manado pada pukul 11.20 WITA masih tampak gelap. Hujan debu pun masih terjadi hingga saat ini. Sejumlah kendaraan yang terparkir juga tertutup debu vulkanik. Pihak BMKG Stasiun Meteorologi Samratulangi menyampaikan, berdasarkan pantauan, semburan debu vulkanik hingga 10 km ke udara, sehingga di Kota Manado dan sekitarnya terdampak debu vulkanik. Kami melihat adanya pergerakan debu vulkanik di wilayah ruang udara atau di atmosfer wilayah Sulawesi Utara. Kami pantau ketinggian letusan yang terjadi itu hingga mencapai 10 km, lebih dari 10 km. Arah pergerakan sebaran debu vulkanik ini kami pantau bergerak dominan ke arah barat maupun ke wilayah selatan daripada Gunung Ruang sendiri. Citra satelit yang kami lihat sebarannya hingga jam 10 WITA, kami pantau dominan sebagian besar wilayah Sulawesi Utara itu atmosfernya terdampak daripada sebaran debu vulkanik ini. BMKG mengimbau warga untuk menggunakan masker dan topi saat beraktivitas di luar rumah karena semburan debu vulkanik masih terjadi, serta meminta warga untuk mengupdate informasi resmi dari BMKG. Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, semburan abu vulkanik akibat letusan Gunung Ruang di Kepulauan Sitaro berdampak hingga ke Kota Bitung, Sulawesi Utara. Kendaraan dan atap rumah serta perabotan rumah tangga dikotori debu vulkanik. Debu putih terpantau menempel di atas kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang sedang terparkir. Ini merupakan abu vulkanik dari letusan Gunung Ruang di Kecamatan Tagulandang, Kepulauan Sitaro yang menyebar hingga ke Kota Bitung. Warga setempat melakukan pembersihan guna menghindari gangguan kesehatan. Pasalnya, abu vulkanik juga mengotori peralatan rumah tangga. Apa ini? Lagi bersih-bersih ini, banyak abu ini. Sampai dibuka rumah ini, di kendaraan ini nempel tuh abu-abu. Abu-abu. Abu apa itu? Bukan itu abu gunung meletus itu? Mungkin. Itu sampai di atap-atap ini semua ini. Full abu ya? Iya. Ini semua itu di atap. Apalagi kalau orang keluar begini tuh. Mesti pakai masker, Mungkin pakai masker kan? Semua kan? Harus, iya. Supaya aman dan. Memang iya, betul-betul. Ini memang pengaruh ini abu ini sampai penuh ke atap-atap rumah ini. Sampai di Bitung sini. Iya, sampai di Bitung sini. Berarti memang orang ini mesti dampak langsung dengan Bitung ini. Diketahui letusan Gunung Ruang di Kepulauan Sitaro ini sudah 2 kali terjadi pada bulan April. Namun letusan pertama tidak berdampak ke wilayah Kota Bitung. Warga diharapkan menggunakan masker saat keluar rumah karena debu vulkanik sangat berbahaya bagi kesehatan. Jamie Anis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Nah, saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Tetaplah Anda bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara. Bid Propam Polda Sulawesi Utara melakukan pemeriksaan kepada Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait terkait izin dan isu menerima setoran bulanan dari pengusaha majikan anggota Satlantas Polresta Manado Brigadir Ridal Ali yang ditemukan tewas dengan luka tembak di Jakarta. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Mikael Tamsil menjelaskan bahwa hingga saat ini Bid Propam Polda Sulut masih melakukan pemeriksaan mendalam kepada Polresta Manado Kombes Julianto Sirait terkait kematian anggota Satlantas Polresta Manado Brigadir Ridal Ali yang ditemukan tewas dengan luka tembak di kepala di Jakarta saat menjadi ajudan dan supir seorang pengusaha.
Menurut Tamsil, berdasarkan pemeriksaan, kabar mengenai Kapolres Manado yang menerima setoran sebesar 10 juta per bulan adalah tidak benar karena kepergian Brigadir Ridal Ali untuk bekerja di Jakarta tidak dengan izin resmi dari pimpinan dan kasatkernya di Polresta Manado. Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam. Dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari. Seperti diketahui saat ini pihak Polres Metro Jaksel telah menutup kasus kematian Brigadir Ridal Ali dengan dugaan bunuh diri. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, satu buah truk kontainer terbalik saat hendak berputar arah di Jalan Ring Road, Manado, Sulawesi Utara pada hari Selasa siang. Kecelakaan ini mengakibatkan pengemudi meninggal dunia akibat terkena kontainer yang menghantam sisi pengemudi saat kecelakaan. Satu orang pengemudi dipastikan meninggal dunia di tempat saat sebuah truk kontainer terbalik di Jalan Ring Road, Manado, Sulawesi Utara pada hari Senin siang. Truk terbalik saat hendak berputar arah. Naas bagi penumpang, dirinya tidak mampu mengendalikan berat kontainer yang membawa muatan triplex ini, sehingga kontainer terbalik dan menghantam sisi pengemudi. Hal ini mengakibatkan pengemudi terjepit dan meninggal di tempat. Kalau kami lihat di TKP, sesuai analisa kami di lapangan, bahwa pengemudi ini akan mencoba untuk memutar melalui media. Namun pada saat dia memutar, seperti yang kita lihat, kontainer dan badan kontainer ini lepas dari badannya, sehingga beban kendaraan jatuh ke kanan. Hal ini menyebabkan pergeseran kontainer merusak kepala dari kendaraan kontainer, sehingga sampai saat ini untuk pengemudi masih terjepit di badan kepala kontainer. Kecelakaan ini mengakibatkan petugas harus menutup akses jalan sehingga mengakibatkan kemacetan. Petugas masih berupaya mengevakuasi korban yang masih terjepit di kokpit pengemudi. Edward Siwi, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Beralih ke informasi lain, saudara, bertujuan meningkatkan koordinasi dan efektivitas penanganan keadaan darurat, khususnya kecelakaan pesawat. Basarnas Manado menggelar penandatanganan nota kesepahaman bersama instansi di lembaga lingkungan bandara. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Manado menggelar kegiatan penandatanganan nota kesepahaman bersama lintas stakeholder yang bergerak di bidang penerbangan seperti Airnav Manado dan Angkasa Pura I Bandara Samratulangi Manado dan Rumah Sakit ODSK Manado. Tujuan dilakukan kegiatan ini untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas penanganan keadaan darurat khususnya kecelakaan pesawat. Kepala Basarnas Manado Monco Bruri menyampaikan hal ini juga sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, di mana jika sewaktu-waktu terjadi insiden, lembaga instansi terkait sudah tahu harus berbuat apa. Kita harus mengenalkan loka karena ya kita ini kan adalah pelayanan masyarakat, perwakilan pemerintah untuk memberikan pelayanan masyarakat jika terjadi emergensi. Sehingga jika seperti yang tadi disampaikan baik dari JM Airnav ataupun dari Angkasa Pura, jika terjadi crash siapa berbuat apa itu sudah ada dalam penandatanganan. Dan bukan itu saja, ada timbal balik yang bisa kita saling memberikan kontribusi. Misalkan dengan rumah sakit kita bisa mengadakan latihan bersama, baik itu juga dari Angkasa Pura maupun dari Airnav. Sementara itu, para instansi terkait yang bergerak di bidang jasa penerbangan menyambut baik akan kerjasama ini. Selain peningkatan pelayanan pada masyarakat, kerjasama ini akan meningkatkan kesigapan masing-masing pihak menangani insiden. Dengan penandatanganan ini, bahwa kita semua sepakat bahwa kita akan bersama-sama berkoordinasi, berkolaborasi dalam rangka untuk menjalankan dan memitigasi adanya kejadian-kejadian terjadinya misalnya kecelakaan di penerbangan, terutama yang di lokasi Bandara Samratulangi dan sekitarnya, sehingga dengan adanya kerjasama ini kita semua berlatih untuk siap-siap untuk menghadapi kejadian tidak kita duga. Supaya dampak dari
tragedi atau kecelakaan tersebut bisa diminimalisir untuk penanganan secepatnya. Baik, Pak. Karena ini bicara keselamatan terutama untuk nyawa. Supaya dalam hal ini tidak menimbulkan dampak yang lebih fatal. Kalau mungkin manusia kalau bisa diselamatkan paling tidak sampai meninggal. Nota kesepahaman ini mencakup sejumlah poin, diantaranya peningkatan koordinasi menangani insiden kecelakaan pesawat serta penguatan komunikasi. Hal ini dianggap sebagai manifestasi dari komitmen sejumlah pihak, termasuk Rumah Sakit ODSK, untuk meningkatkan keselamatan penumpang dan efisiensi penanganan darurat. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, itulah tadi sejumlah informasi menarik yang telah dihimpun oleh tim redaksi Kompas TV Manado untuk Anda. Ini juga kami punya informasi menarik dalam bentuk VT dan bisa menambah hasanah pengetahuan kita. Inilah dia info pengetahuan. Saudara, ini juga ada informasi tentang perakiraan cuaca dari BMKG Kota Manado di beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Utara.
membahas tema yang menarik dengan narasumber yang pastinya menarik. Tetaplah bersama kami akan kembali dengan segmen perbincangan usai jeda pariwara berikut ini.